Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nur Rahmat, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi. Saya akan membahas materi mengenai evolusi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih evolusi itu. Evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan menurut ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain, di mana evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik, merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta yang penalaran teoritis. Yang kedua, evolusi organik atau evolusi biologis, merupakan evolusi filogenetik, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, mengenai teori evolusi sebelum Darwin. Yang pertama, teori psikisme, di mana teori ini meyakini adanya aneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen. Artinya, manusia berasal dari manusia dan seluruhnya binatang yang lain juga berasal dari spesies mereka masing-masing. Kedua, teori transformasi beranggapan bahwa pencipta spesies yang ada sekarang ini berasal dari makhluk dan spesies berbeda. Spesies yang ada sekarang ini berasal dari makhluk dan spesies berbeda. Para ilmuwan berkeyakinan bahwa teori evolusi alam natural paling tidak sesuai dengan masa para filosuf Yunani. Ketiga, teori katastrofisme, merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Keempat, teori kreasionisme, yaitu teori yang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap kemudian selesai dan tak ada lagi evolusi atau perubahan. Paham ini dianut berdasarkan keyakinan agama, juga berdasarkan keterangan Aristoteles yang hidup pada masa 350 sebelum Masehi. Kelima, teori gradualisme dikemukakan oleh ahli geologi Swedia bernama James Hutton 1755. Paham tersebut menyatakan bahwa perubahan geologi berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Keenam, teori uniformitarianisme yang dinyatakan oleh Charles Lyell 1797 sampai 1875. Paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu erupsi gunung. Selanjutnya yaitu pencetus teori evolusi. Yang pertama yaitu Aristoteles 380 sampai 320 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filosof yang berasal dari Yunani yang mencetuskan teori evolusi. Ia menyatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya metafisika alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kedua yaitu Anaximander 500 sebelum Masehi. Filsuf Yunani ini sering disebut sebagai evolusionis. Pertama, ia mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Ketiga yaitu Empedocles
sampai 435 sebelum Masehi. Ia adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan kemudian berubah menjadi hewan. Menurutnya bentuk-bentuk ini berubah dan makhluk-makhluk yang memiliki bentuk paling baik bertahan hidup. Keempat yaitu Georges Louis Redare de Buffon 1707 sampai 1788 Masehi adalah naturalis pertama di era modern yang mengembangkan konsep mengenai bentuk-bentuk kehidupan berevolusi. Ia berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Kelima, Erasmus Darwin 1731 sampai 1802. Ia adalah kakek dari Charles Darwin. Ia menulis judul proses berjudul Sonomia yang menentang teori evolusi versi Lamarck. Namun tulisannya ini dianggap kurang ilmiah. Teorinya adalah bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap simulasi adalah diwariskan. Keenam yaitu Sir Charles Lyell. Dia adalah seorang ahli geologi Skotlandia yang berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Lyell menerbitkan teorinya dalam buku Principles of Geology. Selanjutnya yang ketujuh teori Jean Baptiste de Lamarck. Ia adalah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat disebutkan dalam bukunya yang berjudul Filosofik. Ia mengatakan, satu, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri-ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ lain tidak digunakan untuk mengalami pendekatan atau penyusutan, bahkan akan menghilang. Ditentang oleh Erasmus Darwin, kakek dari Charles Darwin, yang mengatakan bahwa populasi jerapah adalah heterogen. Ada yang berpendek, ada yang panjang, di mana mereka akan bersaing memperebutkan makanan, sehingga yang menang adalah jerapah leher panjang dan yang berleher pendek akan mati. Sifat itulah yang diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu teori Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882. Ia adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Teori evolusi Darwin berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos dan studi terhadap berbagai disiplin ilmu. Pertama, mengenai perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos. Pada tahun 1831 ia mengikuti pelayaran untuk memetakan jalur pelayaran, di mana saat berlayar dari Inggris menggunakan kapal AMS Beagle, ia berusia 20 tahun. Selama pelayaran ini Darwin banyak mengumpulkan fosil batuan dan mengenai berbagai makhluk hidup yang ia jumpai. Ia juga mengamati flora dan fauna Amerika Selatan yang beraneka ragam dan endemik. Ia bahkan mengamati berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan yang menempati hutan Brasil dan lain-lain. Dan ia menyimpulkan bahwa flora dan fauna di Amerika Selatan memiliki karakteristik khusus. Fauna yang paling membingungkan Darwin ditemukan Kepulauan Galapagos
yaitu kepulauan yang berada di sebelah barat pesisir Amerika Selatan, dan pada umumnya tidak ditemukan hidup di tempat lain meskipun ada kesamaan dengan hewan di Amerika Selatan, di mana Darwin menemukan 14 jenis burung finch di Galapagos. Perbedaan utama pada burung finch yaitu pada bentuk dan ukuran paruhnya yang merupakan diadaptasi terhadap makanan tertentu. Darwin kembali memikirkan ide-idenya tentang evolusi, di mana pendapat yang populer pada waktu itu bahwa bumi berusia 6.000 tahun, dan Darwin menemukan jawabannya dalam buku karangan Rare Principles of Geology, di mana ia berkesimpulan bahwa satu, deretan fosil yang terdapat di batuan muda berbeda dengan fosil pada batuan yang lebih tua. Kedua, perbedaan itu disebabkan adanya perubahan secara perlahan-lahan. Ia juga pelajari buku karangan Thomas R. Malthus 1766 sampai 1834 yang berjudul An NSC on the Principle of Population, di mana ia berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk cenderung lebih cepat daripada kenaikan produksi panggang. Sudah? Sebelum Darwin mempublikasikan idenya tentang evolusi secara luas, ia menerima keterangan ilmiah dari Alfred Wallace 1823 sampai 1913, di mana tulisan Wallace dan Darwin sepemikiran, sehingga mereka memutuskan menerbitkan tulisan mereka bersama-sama pada tahun 1858. Akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam bukunya yang berjudul On Theory of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Buku Darwin tersebut mengandung dua teori utama. Pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Selanjutnya, perbandingan teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama, teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin, di mana teori Lamarck berisi dua gagasan utama, yaitu pertama, gagasan us dan disus. Kedua, yaitu sifat atau ciri-ciri dan lingkungan dapat diwariskan kepada keturunan. Calon teori ini adalah pada jerapah berair panjang. Menurut nenek moyang jerapah sebenarnya berair pendek, tetapi jerapah yang berair pendek menjulurkan lehernya untuk mencapai makanan pada daun-daun cabang pohon yang tinggi. Selanjutnya, teori Darwin dan teori Weismann, di mana Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Teori Lamarck dan teori Weismann, di mana Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan melalui perubahan pada organ tubuhnya. Selanjutnya, yaitu mekanisme evolusi, di mana sifat-sifat karakteristik yang dimiliki suatu individu ditentukan oleh gen. Perubahan yang terjadi pada gen menyebabkan terjadinya perubahan sifat pada individu. Mutasi gen merupakan mekanisme evolusi yang sangat penting. Pewarisan sifat dari induk ke generasi berikutnya terjadi melalui gamet induk. Jadi evolusi pada makhluk hidup terjadi antara lain karena adanya satu variasi genetik dan terjadi oleh sebab utama. Pertama, adanya mutasi gen, di mana mutasi gen menyebabkan penyimpangan sifat-sifat individu dari sifat yang normal, dan ada juga yang dipengaruhi oleh faktor dalam, di mana
mempunyai dua sifat, yaitu pertama jarang sekali terjadi sebab tidak setiap rekombinasi gen menyebabkan mutasi. Kedua, kebanyakan tidak menguntungkan, tapi walaupun begitu mutasi ini tetap merupakan salah satu mekanisme evolusi yang sangat penting. Mutasi bisa mendapatkan angka yang besar karena satu, setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Dua, setiap individu mampu menghasilkan beribu-ribu hingga berjuta-juta gamet dalam satu generasi. Tiga, jumlah generasi yang dihasilkan oleh suatu spesies selama kurun waktu spesies itu ada banyak sekali. Berikut adalah contoh-contoh datanya. Pertama, angka raju mutasi per gen sama dengan 1.000. Kedua, jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi 1.003 perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan yang merugikan 1.000. Keempat, jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Kelima, jumlah generasi selama spesies itu ada 5.000, di mana ada tiga fakta yang penting yang muncul pada peristiwa mutasi, yaitu satu, mutasi muncul secara pelan-pelan dan tidak diarahkan oleh alam. Dua, mutasi dapat terjadi lagi karena muatan. Tiga, pada umumnya merugikan organisme yang mengalami. Selanjutnya mengenai frekuensi gen dalam populasi, di mana frekuensi gen ada perbandingan antara gen yang satu dengan gen yang lain. Di dalam suatu populasi mempunyai gen dominan dan resifan. Kedua gen tersebut sama-sama adaptif. Selanjutnya Occam R.D. Weinberg, di mana nama lengkapnya Gottfried Alfred. R.D. adalah seorang ahli matematika Inggris dan Weinberg adalah seorang dokter dari Jerman. Hukum yang menyatakan bahwa frekuensi genotip dalam suatu populasi akan berbeda dengan keadaan yang konstan dari generasi ke generasi apabila memenuhi syarat SBB sebagai berikut. Satu, genotip yang ada memiliki stabilitas dan fertilitas yang sama. Dua, perwakilan antara genotip terjadi secara acak. Ketiga, tidak ada dari gen satu ke gen lain atau sebaliknya. Empat, populasi harus cukup besar. Lima, tidak terjadi migrasi antara populasi. Enam, tidak terjadi alam. Selanjutnya perbandingan frekuensi gen, di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan frekuensi gen, yaitu pertama, perkawinan acak. Dua, migrasi. Tiga, mutan genetik. Empat, rekombinasi. Lima, perubahan alam sekitar. Selanjutnya teori seleksi di alam, di mana teori ini berdasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu yang pertama, pada setiap generasi dihasilkan anak-anak yang luar biasa, berlebih jumlahnya lebih banyak daripada saat yang dapat didukung oleh sumber yang terbatas. Yang kedua, terdapat variasi yang diwariskan dalam populasi anak yang terlalu besar itu. Yang ketiga, terjadi kompetisi demi konsistensi yang menyebabkan variasi-variasi yang beradaptasi dengan lebih baik terhadap lingkungan tertentu yang akan berhasil dan menghasilkan keturunan yang mewakili sifat-sifat adaptasi tersebut. Rian. Materi mengenai spesiasi, di mana spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru dan berbeda, dan spesies sebelumnya melalui proses perkembangan biarkan secara natural dalam kerangka evolusi, di mana ada beberapa syarat terjadinya spesies, yaitu satu, adanya perubahan lingkungan. Dua, adanya lelurung yang kosong. Tiga, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selanjutnya yaitu proses spesies. Mengenai isolasi geografi, di mana mayoritas para ahli biologi berpandangan bahwa faktor awal dalam proses spesies adalah pemisahan geografis, karena selama ini populasi dari spesies yang sama dalam hubungan langsung maupun tidak langsung genetic flow masih dapat terjadi, meskipun berbagai populasi di dalam sistem dapat menyimpang di dalam beberapa sifat, sehingga menyebabkan variasi interspesies. Perubahan waktu yang terjadi pada isolasi geografis menyebabkan terjadi isolasi reproduktif, sehingga menghasilkan dua spesies yang berbeda.
Pertama, proses spesies simpati yang dimana menurut Campbell dan kawan-kawan 2003 dalam spesies simpatik, spesies baru muncul di dalam lingkungan hidup populasi tertua. Isolasi genetik berlangsung dengan berkembang dengan berbagai cara tanpa adanya isolasi geografis. Model spesies simpati merupakan meliputi spesies gradual dan spontan. Kedua, proses spesies tidak simpatik, di mana spesies tidak simpatik adalah proses spesies yang terdapat dalam area geografis yang berbeda dibandingkan dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat, di mana spesies tidak separatif dapat dibagi tiga, yaitu pertama spesies allopatrik, di mana terjadinya spesies allopatrik banyak dibuktikan melalui studi variasi geografis. Spesies yang beraneka ragam secara geografis dari seluruh karakter dapat menghalang pertukaran gen antar ras spesies simpatik. Kedua, spesies parapatik, di mana jika seleksi menyongkong dua alel berbeda yang berdekatan atau parapatik, frekuensi sudah dapat ditetapkan. Ketiga, spesies Peripatrik, di mana spesies peripatrik adalah proses spesies yang terjadi di daerah yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, isolasi reproduksi, di mana pengaruh isolasi geografis dalam spesies dapat terjadi karena adanya pencegahan gen flow antara dua sistem populasi yang berdekatan akibat faktor ekstrinsis geografis. Isolasi istrisnik yang mungkin dapat ditimbul, yaitu pertama, isolasi sebelum perkawinan, di mana isolasi sebelum menghalangi perkawinan antara spesies melintangi pembuahan. Terus jika anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini. Isolasi ini terdiri dari dua macam isolasi. Yang pertama yaitu isolasi ekologis, di mana dua sistem yang mula-mula dipisahkan oleh penghambat luar suatu ketika mempunyai karakteristik yang khusus untuk berbagi keadaan lingkungan. Meskipun penghambat luar tersebut dihilangkan, keduanya tidak akan simpatik. Kedua yaitu isolasi tingkah laku, di mana sangat tergantung pada produksi dan penerimaan stimulus oleh pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda. Ada beberapa jenis stimulus, yaitu pertama stimulus visual, kedua stimulus adaptif, ketiga stimulus kimia atau hormon. Selanjutnya, isolasi sementara temporal, di mana dua spesies yang kawin pada waktu yang berbeda gametnya tidak akan pernah mencampur. Kemudian ada juga isolasi mekanik, di mana apabila perbedaan struktural di antara dua populasi yang sangat berdekatan menyebabkan jarangnya perkawinan antara spesies, maka di antara kedua populasi tersebut tidak terjadi gen flow. Waluyo 2005. Selanjutnya, isolasi gametis, di mana lokal ini menghalangi terjadi fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamel. Yang kedua yaitu isolasi setelah perkawinan, di mana mekanisme ini dapat terjadi melalui kematian zigot, perusakan hibrid dan sterilitas hibrid. Selanjutnya, mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi, di mana dapat dilihat beberapa petunjuk adanya evolusi, yaitu peninggalan fosil di berbagai lapisan bantuan bumi, anatomi, pembandingan adanya alat-alat tubuh yang tersisa, bukti biogeografi, peristiwa di domestikasi, perbandingan fisiologi, embriologi, perbandingan variasi antar individu dalam satu keturunan, perbandingan genetik, petunjuk secara biokimia, bukti molekul. Ada beberapa fakta yang dapat digunakan sebagai petunjuk, yaitu pertama, anatomi, perbandingan di mana organ-organ fungsional pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, homologi, di mana homologi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Kedua yaitu analogi, di mana analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi
konvergen menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu embriologi. Perbandingan di mana hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Satu, sifat umum mencesolom sifat-sifat yang khusus. Dua, perkembangan juga dimulai dari yang umum kemudian menuju perkembangan yang khusus. Tiga, bentuk embrio dari berbagai makhluk hidup serupa tetapi pada tahap dewasa menunjukkan perbedaan yang nyata. Selanjutnya yaitu fisiologi. Perbandingan yang pada umumnya ditemukan persamaan proses fisiologi antara berbagai makhluk hidup, misalnya dalam hal sintesis protein, proses metabolis, respirasi, ekskresi, dan lain-lain. Selanjutnya petunjuk dari alat-alat tubuh yang tersisa. Festigal yang memiliki struktur: satu, umbai, cacing tulang, ekor, buah dada pada pria. Dua, sisa-sisa kaki pada ular. Tiga, sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang seperti burung pinggiran paus. Empat, paus masa kini tidak memiliki tungkai belakang tetapi mewakili dua sisa tulang pelvis dan kaki luhur daratnya yang berkaki empat. Selanjutnya petunjuk paleontologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil, di mana fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu. Beberapa tokoh yang mempelajari tentang fosil adalah Leonardo da Vinci, George Cuvier, dan Charles Darwin, di mana penemuan berbagai macam fosil biasanya bagian tubuh tertentu saja saat tersebut karena faktor berikut, yaitu satu, bagian tubuh yang organisme lunak sehingga mudah hancur dan jarang menjadi fosil. Dua, terjadinya lipatan batuan bumi atau patahan bumi. Tiga, adanya pengaruh air, angin, dan bakteri. Sudah ditemukan dapat dijelaskan bahwa terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dari fungsi, yaitu satu, tubuh bertambah besar. Dua, kepala bagian depan semakin panjang. Tiga, leher semakin panjang sehingga gerakannya semakin bebas. Empat, perubahan geraham depan dan geraham besar. Lima, anggota tubuh yang lain semakin panjang. Selain itu, mengidentifikasi fosil dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, cara langsung, yaitu dilakukan dengan mengukur umur fosil itu sendiri. Kedua, cara tidak langsung, yaitu dilakukan dengan mengukur umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan. Untuk materi selanjutnya yaitu biografi, di mana penyebaran geografis spesies adalah hal yang pertama kali memberi ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan dan bersifat indigenis asli, tidak ditemukan di tempat lain, namun sangat erat hubungan kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat atau di pulau-pulau sekitar. Mendukung teori pencipta atau Ceratonis, di mana terdapat cenderungan pada teori ini, yaitu penemuan model DNA oleh Watson dan Crick, di mana DNA mendukung pengandung bahasa yang berurutan yang terjadi dari andimin, timin, guanine, dan sitosin. Yang kedua yaitu hukum penurunan sifat menurut Mendel, di mana geolog Johann Mendel 1822 sampai 1884 Masehi mengemukakan bahwa penurunan sifat hidup kepada keturunannya disebabkan oleh faktor penentu yang sekarang diketahui sebagai gen. Sudah. Salah paham tentang evolusi. Yang pertama, evolusi tidaklah sebagaimana yang disangka banyak orang menyatakan bahwa manusia berevolusi dengan cara. Evolusi tidak berarti membuat makhluk hidup tambah bagus atau tambah intelek. Ketiga, evolusi tidak mempunyai tujuan tertentu. Organisme adalah hasil dari mutilasi yang sukses maupun gagal tergantung dari kondisi lingkungan pada saat itu. Keempat, manusia tidak mempunyai tempat yang khusus di dalam pohon. Evolusi kita hanyalah salah satu cabang dari pohon itu. Kelima, evolusi tidak berhenti. Evolusi adalah proses basis dari biologis dan terus berlangsung. Keenam, banyak yang bilang bahwa tidak ada bukti-bukti evolusi sudah banyak diobservasi.
di laboratorium maupun bukti fosil-fosil. Sudah. Rian, sudah Rian. Satu lagi. Polanya adalah evolusi adalah perubahan secara pelan-pelan dan di dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Dan evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan variasi genetik. Dan bukti-bukti adanya proses evolusi dapat dilihat dari peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi, anatomi, perbandingan adanya alat-alat tubuh yang tersisa, bukti biogeografi, perbandingan fisiologi, embriologi, perbandingan variasi antar individu dalam satu keturunan, perbandingan genetik, petunjuk secara biokimia, dan bukti molekul. Untuk salahnya melalui makalah ini, saya mengharapkan bagi para pembaca untuk bisa mengembangkan waktu dari evolusi itu dan juga ikut berperan dalam menggali evolusi di muka bumi, yang mana kita tahu bahwa evolusi adalah suatu hal yang belum jelas dan dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, teori-teori tentang evolusi janganlah dijadikan sebuah momen untuk berperan pemikiran karena akan menimbulkan perpecahan. Presentasi makalah tentang evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.